Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat jam semua. Bersama saya Cairali. Kali ini kita berada di webinar virtual Herbal Jamu Expo bersama Krista Expedition. Oke, kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang oke banget nih di perjamuan Indonesia. Baik, langsung aja kita memperkenalkan narasumber kita. Dokter, dokter. Ya, selamat pagi, saya Nadia, konsultan Vermindo. Oke, cukup padat dan terus. Bagaimana sekarang Bapak Syukur? Ya, terima kasih. Nama saya Syukur Widiansa, perwakilan dari CV Vermindo Internasional, mewakili sebagai marketing. Terima kasih, Bu. Oke. Bapak Syukur jadi manajer marketing ya. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana perjalanannya Vermindo, apa itu Vermindo, kita simak video yang satu ini. Indonesia, negara kepulauan yang indah di jantung Khatulistiwa, berjuta potensi sumber daya alam yang otentik dan unik. Keanekaragaman hayatinya telah memberikan penuh manfaat bagi penduduknya. Diperlukan tangan-tangan terampil untuk menyajikan segala manfaat tersebut. Disinilah Vermindo hadir sebagai salah satu pionir pengembangan potensi sumber daya alam Indonesia. Berusaha menyajikan segala manfaat dari alam, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menerima manfaat tersebut. Vermindo berdiri sejak 1998. Merupakan niat yang tulus untuk mengembangkan potensi hayati di Indonesia. Vermindo terus berkembang hingga sekarang. Dengan produk utama Vermin, kami menyajikan khasiat alam berupa Lumbricus rubellus dalam higienitas, kualitas, dan kemudahan untuk dikonsumsi. Dengan proses pengolahan dan produksi yang menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kini, masyarakat luas dapat menerima khasiat dari bahan alam yang aman dengan mudah dan terjangkau. Selain pemanfaatan khasiat cacing Lumbricus rubellus, kami juga menghadirkan manfaat dari tumbuh-tumbuhan dan hewani yang berkhasiat untuk membantu mengatasi masalah kesehatan, di antaranya Gamatsari, Gebumi, Granus, dan masih banyak produk yang lainnya. Visi perusahaan kami adalah menjadi perusahaan obat tradisional yang berkualitas, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dengan misi memproduksi dan mengembangkan produk obat tradisional yang berkualitas, berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, serta menerapkan program cara pembuatan obat tradisional yang baik untuk menjamin kualitas produk. Kami mendedikasikan diri untuk pengembangan obat tradisional di nasional dan internasional. Baik sahabat Cita Jamu semua, tadi kita sudah menyaksikan perjalanan dari CV Vermindo Internasional. Oke, kita kali ini akan membahas tentang solusi sehat keluarga bahagia. Mungkin pertama-tama kita tanya ke Dokter Nadia ya. Baik Dokter Nadia, mungkin dokter bisa kasih pencerahan buat kita dengan situasi dan kondisi yang pancaroba juga bukan, tapi memang harus menjaga kesehatan keluarga. Apa sih dok yang harus kita lakukan ini untuk anggota keluarga? Yang harus dilakukan pada saat ini ya tentunya 3M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Jadi selain itu makan makanan yang sehat dan bergizi, makan buah dan sayur setiap hari. Bila diperlukan, silakan konsumsi multivitamin atau suplemen. Oh, 3M ya dok ya? Iya. Jadi dokter Nadia kalau misalnya jemur pagi itu wajib atau jemur aja? Ya sebisa mungkin setiap hari, bagaimanapun kita perlu tambahan vitamin D. Dari sinar matahari gitu ya? Iya. Oh iya. Soalnya kan kayak anak-anak sekarang tuh banyak yang
sekolah online, jadi di rumah aja, di kamar aja terkena AC itu. Bagaimana sih dok, maksudnya keluarga kita untuk menjaga kesehatan ya, apa sih umur berapa yang harus di rumah saja, umur berapa yang bisa keluar gitu untuk mencari nafkah atau apa gitu yang bekerja keluar? Pada dasarnya utamakan stay at home, jadi tidak keluar rumah kalau tidak ada keperluan pada usia berapapun. Hanya keluar rumah bila betul-betul perlu, misalnya mencari nafkah, belanja bulanan, belanja yang kebutuhan bulanan ya, kebutuhan rumah tangga lah ya. Itu kalau anak-anak sebaiknya memang di rumah saja gitu ya? Iya, di rumah saja. Bila perlu ke fasilitas kesehatan, anak yang sehat tidak dibawa. Jadi temukan cara sendiri untuk meninggalkan anak yang sehat di rumah. Jadi hanya anak yang sakit yang dibawa ke fasilitas kesehatan untuk berobat. Jadi anak yang sehat di rumah saja, yang sakit kalau memang perlu berobat silakan gitu keluar. Itu dengan kondisi tertentu ya. Untuk usia dewasa gitu, orang tua, oma opa, itu gimana tuh? Usia berapa sih memang ringkih banget gitu harus diem stay at home? Ya anak-anak, bayi dan orang tua itu yang paling ringkih. Usia berapa ya dok? Orang tua usia berapa ya? Mana kali 60-an ya. Oke, jadi orang tua usia 60 juga harus stay at home gitu. Oke nih, baik kita lanjut ke Bapak Syukur mungkin ya. Yep. Pak Syukur, untuk mengatasi pandemi saat ini ya, produk apa saja sih yang ada di Vermindo yang bisa menunjang kesehatan keluarga? Baik, terima kasih Ibu Cai. Sebenarnya dari kami di Vermindo itu banyak sekali ya produk-produk herbal yang tentunya sudah berkhasiat dan terbukti secara empiris di masyarakat luas. Tapi khusus untuk terkait dengan pandemi ini biasanya itu ada gejala-gejala sebelum COVID ya, gejala demam. Nah, untuk mengatasi demam kita memang sudah ada produk yang sudah dipercaya dari lama ya, yaitu produk Fermin. Nah, karena dari produk Fermin itu memang banyak tadi testimoni dari orang-orang yang sudah pakai produk itu membantu menurunkan demam. Jadi Fermin itu menjadi pendamping pandemi saat ini ya. Pendamping ya, obat pendamping ya. Jadi pendamping. Dan ini herbal tentunya kan yang jamu ya. Iya, betul. Karena memang kenapa Fermin memang banyak kelebihannya ya. Terutama memang kandungan dari Fermin itu sendiri. Dia utamanya dari cacing lumbricus rubellus. Itu mempunyai kandungan protein yang memang lumayan cukup tinggi dan juga banyak enzim-enzim yang bermanfaat, bagi tubuh. Nah, itu salah satunya membantu menurunkan demam. Ya. Jadi dia sebenarnya antibiotik alami gitu ya. Antibiotik alami, betul. Tapi Fermin sendiri itu jamu atau obat ya Pak? Sebenarnya kita kan kalau dikatakan itu produknya jamu ya. Tapi memang produk oral sejenis obat-obatan tradisional. Nah, itu yang memang sudah terbukti secara empiris khasiatnya di kalangan masyarakat luas, karena kandungan dari Fermin itu tadi cukup protein yang tinggi. Kalau menurut penelitian itu sekitar 76% kandungan cacing lumbricus rubellus itu mempunyai protein 75%. 75%? Iya, 76%. Lebih tinggi daripada protein yang ada di daging sapi yang sekitar 65% maupun di ikan yang 50%. Gitu. Masya Allah. Nah, dari cacing itu ya. Selain itu juga ada kandungan dari kadar asam aminonya yang kurang lebih sekitar 17%. Karbohidratnya 45%, dan sementara lemak dan abunya hanya 1,5%. Lemaknya sedikit, jadi aman ya buat ibu-ibu, buat suami. Tetap ya bahas lemak. Iya. Tapi dengan protein yang sangat tinggi ini, itu dikonsumsinya sehari itu berapa kali ya untuk kita gitu? Kalau untuk aturan pakai sebenarnya memang itu ditertulis di aturannya
yang diperbolehkan 3 kali 2 kapsul. 3 kali 2 Ya, kapsul. untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak, ya usia anak-anak tuh mungkin di bawah 12 tahun itu cukup 2 kali 1 kapsul per hari. 2 kali 1. Ya, tapi Untuk pencegahan? untuk pencegahan cukup kita minum sebanyak 2 kali 1 kapsul per hari. Nah, itu mungkin pada saat mau tidur atau setelah bangun tidur. Cukup itu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Oh, daya tahan Ya. tubuh lebih strong ya. Lebih strong ya. Lebih Karena kan, sehat. betul, karena dalam masa pandemi ini kan yang diperhatikan adalah daya tahan tubuhnya. Jadi mesti kuat menghadapi tadi virus ya. Virus. Jadi untuk pencegahan sebaiknya memang diminum 2 kali 1 kapsul per hari. Itu biasanya itu lebih bagusnya sebelum tidur. Jadi pas bangun tidur kita sudah sehat. Sehat dan bugar. Sudah bugar ya. Jadi sudah fresh dari. Betul. Oke, mungkin kita ke Dokter Nadia ya. Berkaitan dengan Fermin, apakah Fermin itu bisa berdampingan dengan obat-obatan farmasi atau gimana? Cocokkah Fermin dengan pandemi ini? Gitu? Fermin ini mungkin biasanya dikenal sebagai obat untuk tipes. Jadi dia memang punya manfaat antibakteri sehingga bisa membantu pengobatan tipes. Tapi dia juga punya manfaat meningkatkan daya tahan tubuh alias imunitas, sehingga sebagai suplemen dan digunakan dalam jangka panjang pun bisa sebagai suplemen penambah daya tahan tubuh. Seperti itu. Bila mau menggunakannya bersama dengan obat-obatan farmasi, biasanya saya sarankan diberi jarak 2 jam setelah mengkonsumsi obat farmasi itu. Jadi 2 jam ya jaraknya, jadi boleh ya 2 jam setelah obat-obatan farmasi. Iya. Jadi rekan-rekan semua untuk meminum Fermin bisa berbarengan, bisa beriringan ya dengan obat-obatan farmasi gitu. Jadi insya Allah aman ya. Gitu. Oke, ini mungkin ke Pak Syukur ya. Pak Syukur, Ya. kalau teman-teman saya ya kayak kemarin ini bagaimana sih mendapatkan Fermin itu di mana gitu kan? Apakah Fermin itu sudah halal? Apakah Fermin itu sudah Badan POM? Karena kalau menurut saya kok susah sekali gitu loh di apotek-apotek itu, saking banjirnya orderan ya, Masya Allah gitu. Ya mungkin Pak Syukur bisa menjelaskan. Iya, kalau ditanya Fermin ada di mana, sebenarnya sudah banyak ya, ada di toko obat, apotek, karena kita sudah distribusinya juga sudah cukup lama. Kita bahkan produk Fermin sendiri secara resmi terdaftar di Badan POM itu dari tahun 2002. Oh, 2002 ya? Sudah ada kontennya dan juga sekarang sudah ada sertifikat halal MUI-nya, bahkan juga sudah lama ya. Jadi kalau ditanya sudah banyak. Kita baik di pasar tradisional maupun di pasar modern market. Nah, kalau boleh disebut seperti ada di outlet Senturi, ya, ada di Guardian, bahkan ada di minimarket seperti di TikTok, di Naga, Swalayan, dan Health and Beauty, di Apotek Mitra Sana, Apotek Roxy ya. Terus K24 juga ada ya? Ada juga K24. Bahkan sampai di yang terakhir kita sudah masuk ke Yomart Bandung. Yomart, Watson itu juga udah ada ya? Ya, Oke. dan terus bahkan juga bisa didapat di aplikasi Cinta Jamu atau di marketplace, di semua marketplace, di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan bahkan kita juga listing juga di perusahaan distribusi yang sudah bergerak di bidang aplikasi seperti di Googly dan terakhir di Emos Digital. Jadi kalau beli jamu pun sekarang udah gampang karena di e-commerce udah banyak ya. Jadi kalau ketik Cinta Jamu atau Fermin, kamu bisa beli dimanapun gitu ya. Gitu ya. Oke, ini sekarang kita berkaitan dengan anak-anak ya. Mungkin kita balik lagi. Aman nggak sih dipakai buat anak-anak gitu ya, Pak Syukur ya? Ya, tentunya aman karena di kandungan Fermin sendiri kan proteinnya tadi cukup tinggi ya. Selain itu juga ada asam amino esensial yang juga bagus buat tumbuh kembang anak dan juga meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan anak. Gitu. Jadi dalam masa usia balita apalagi sangat penting karena kan butuh protein tinggi, seperti itu atau golden years ya. Nah,
selain itu juga bisa juga buat ibu hamil dan juga buat menyusui, karena di ibu hamil sendiri butuh energi yang besar, stamina yang kuat, dan juga pada saat menyusui butuh nilai protein tinggi di asinya. Oke, protein tinggi di asinya. Jadi anak-anak yang diasikan juga sehat ya. Itu sehat ya. Oke, berikut kita akan tampilkan video tentang anak-anak bersama Fermin. Reza, kamu demam. Kamu minum Fermin dulu ya, nak. Ayah udah pulang. Loh, ayah kenapa? Stamina aku ngedrop. Ibu tahu solusinya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Fermin, redakan demam. Oke, masih dengan Cairali bersama Krista Exhibition. Kita masih dengan Center Fermin Internasional. Kita membahas solusi sehat keluarga bahagia ya. Keluarga itu ada anak-anak pastinya ya. Jadi dok, tadi kan kita sudah membahas anak-anak dengan Pak Syukur ya. Usia berapa sih dok anak-anak itu sudah mulai bisa mengkonsumsi Fermin? Jadi menurut data empiris maupun data penelitian, Fermin itu dari Lumbricus ini bisa digunakan pada usia berapapun, termasuk pada usia 6 bulan ke atas saat anak sudah mulai belajar makan dengan makanan pendamping ASI. Kapsulnya bisa dibuka kemudian dicampurkan ke makanannya. Iya. Jadi bisa dicampurkan atau kayak kapsulnya dibuka pakai sendok gitu ya, boleh juga ya. Oke. Jadi aman ya. Mungkin kalau udah mulai makan itu 6 bulan ya. 6 bulan ya. Suka banyak pertanyaan itu sih. Ya. Oke, dokter, mungkin kita langsung juga ke Pak Syukur ya, Pak Syukur. Cacing Lumbricus rubellus itu cacing dari mana ya Pak Syukur? Kalau boleh tahu. Sebenarnya cacing Lumbricus rubellus memang cacing dari jenisnya dari Eropa ya. Dari Eropa? Ya mungkin dulu kita kembang biakan itu di tahun 90-an ya, tahun 95 juga. Nah dengan berdirinya juga pabrik yang dulu tahun 98 itu mulai banyak kita butuh banyak cacing Lumbricus ya. Jadi memang kita ternak khusus di peternakan yang memang boleh dibilang khusus eksklusif buat cacing tersebut. Ada di daerah di Jawa Barat. Persisnya di daerah Lembang. Jadi memang pakannya khusus, nilainya juga khusus, benar semua organik. Organik juga, cacing juga organik kok. Iya, organik, kan makanya aman. Gitu. Iya. Kenapa di daerah Lembang? Apakah si cacing itu butuh cuaca yang dingin atau gimana? Iya betul, karena kalau di tempat yang panas itu pasti dia nggak berkembang biak. Oh ya. Jadi biasa dia berbeda dengan cacing yang biasanya kita temukan ya. Kalau di sini gampang kalau korek-korek tuh. Oh, korek tanah ya. Keluar ada cacing. Nah ini kan kalau yang Lumbricus rubellus tuh dia cacingnya agak lambat geraknya. Oke. Cuma kekuatan dia sebenarnya itu bisa boleh dibilang daya serap ke bawah ke tanah itu cukup bisa, cukup kuat. Jadi dia ngambil nutrisinya dari tanah itu ya? Iya. Oke. Jadi dia memang diternak, jadi biasanya dia ya biasa buat cacing mungkin mungkin dia di dalam aja dia. Mungkin kalau mau makan baru naik ke atas terus apakah nggak takut cacingnya itu masih hidup? Karena cacing itu kan memang harus pembakarannya tuh harus panas banget gitu ya? Iya, tentunya kan usia cacingnya mungkin usia yang sudah cukup matang, kurang lebih sekitar 4 bulanan lah ya. 4 bulan? Baru kita bisa pakai. Kalau di bawah itu kurang bagus. Jadi kita bersihkan dulu, ya artinya kita puasakan dulu, baru kita cuci bersih, baru nanti setelah itu proses pengeringan. Dengan suhu tertentu. Nah itu baru dapat yang hasil yang bagus. Jadi insya Allah aman lah ya. Jadi kalau dibilang tadi aturan pakannya wajarnya sebenarnya 3 kali 2. Itu bisa juga kalau untuk yang umumnya kalau buat stamina tekan bisa juga
sekali minum 5 kapsul. Sekali minum. Wow. Kalau mau kalau drop ya. Kalau di drop ya. Jadi nggak ada masalah buat minumnya berapa banyak. Oke, untuk cacing itu sendiri ya beberapa rekan-rekan yang merasa kok cacing gitu kan, itu hal yang walaupun ternyata udah dari 98 kan, ternyata masih ada yang merasa awam kok bisa gitu, kok cacing gitu. Apakah pemerintah itu menghalalkan atau gimana? Itu bagaimana sih proses legalitasnya sehingga dari cacing itu menjadi halal dan terdaftar di pemerintahan gitu? Ya memang pada prinsipnya sebenarnya apapun yang dimakan kalau kita kan boleh bilang itu asal tidak ada unsur haramnya itu halal. Jadi sebenarnya kan apapun itu selama yang kalau kita mungkin di keyakinan atau di kitab suci tidak tersebut adanya tadi disebut cacing. Artinya kan kita tahulah binatang apa gitu ya. Itu jadi mungkin dari literatur tersebut atau dari keyakinan tersebut agama kita tidak menyebut cacing itu haram, jadi boleh halal. Nah semua prosesnya juga itu proses yang halal, jadi dari pakannya organik, semua sayur-sayuran, terus medianya juga media yang memang dibikin khusus seperti itu. Jadi kalau dibilang tadi apakah halal haram? Ternyata sudah dapat sertifikat halal dari MUI. MUI ya. Betul. Jadi teman-teman semua sahabat Cinta Jamu jangan khawatir karena Fermin itu sendiri sudah halal dan sudah ada halal dari MUI dan sudah sudah ada badan POM-nya, izin POM tentunya ya. Jadi ternyata jamu sekarang tuh jamunya modern ya, sudah dalam bentuk kapsul. Kapsul ya. Soalnya kan anak-anak muda, anak-anak milenial gitu kan juga bingung kan jamu gitu, bener kita kata ya nenek-nenek gitu. Padahal sekarang udah ada yang praktis ya, udah banyak jamu di mana-mana. Oh ya Pak Sukar, ada berapa macam sih Fermin itu? Fermin sebenarnya ada 2 ukuran ya. Ada boleh. 30 kapsul, spiritual ini, dan yang ini 12 kapsul. 12 kapsul. Betul, ini sengaja kita bikin semua orange. Bahkan kalau dibuka ya, nggak apa-apa buka aja. Kapsulnya juga dia warnanya juga khusus gitu ya. Oh, warnanya khusus ya. Warna khusus. Ini yang 30 kapsul nih. 30 kapsul. Beratnya berapa tuh isinya? Isinya 250 mg per kapsul. Oh, 250. Yang itu juga sama? Sama. 250 mg. Iya. Oke. Oh, ini ya. Jadi ini packagingnya juga udah aman ya. Ada plastiknya. Ya, betul. Ini terus terang ini memang kapsul Fermin ini karena terbuat yang memang khusus ya. Dia memang agak sensitif ya. Terhadap udara atau segala macam. Oh, jadi harus kedap gitu ya Pak? Betul. Jadi nggak boleh kena basah. Kalau kena basah dia langsung nanti berubah. Oh, gitu ya. Oke. Berubah jadi apa? Hitam isinya? Berubah ya. Jadi bentuknya kurang bagus gitu ya. Makanya setelah pakai harus ditutup rapat. Oke. Nanti dia. Nah itu kebanyakan orang mungkin kita malas nutup ya, malas nutup ya, jadi akhirnya kurang bagus. Padahal dalamnya dari sisi pabrik setiap produksi selalu kita catat kelayakannya, jadi ada batch number. Jadi di bagian kalau di bagian botol bagian ini ya? Bagian botol ya di bagian bawah nih. Bodinya. Ada expirednya. Oke. Dan juga ada batch number di sini. Ya, nah jadi itu kalau nanti jadi apa-apa kita gampang nanti nge-trackingnya. Produknya cacat atau gimana gitu ya. Biasanya suka ada komplain, ini barangnya cacat. Ternyata pas dicek di pabrik kita punya sampel, enggak bagus gitu. Dan berarti emang penanganannya atau tadi pada saat dia memakai dia kurang tutup rapat sehingga dia berubah. Makanya harus ditutup rapat. Seperti itu gitu cara. Ya, jadi kalau anak-anakku ini kalau orange Fermin. Iya, kita identik dengan Fermin. Botol juga khusus. Ya. Boleh diminum 10 kapsul juga boleh. Oh, habis dong. Luar biasa Pak Sukar ini. Luar biasa. Jadi Fermin ini ada dua ukuran ya. 2 ukuran. Fermin yang isi 12 kapsul dan 30 ya. Ini 30 yang ini yang lebih besar.
Oke, terus kalau itu Pak? Nah ini yang spesial sebenarnya. Spesial karena dia sebenarnya dari sisi produksinya itu kita bikin 500 mg. Tersebut Vermin Forte. Lebih banyak dong. Lebih banyak kandungan miligramnya. Ini yang warna putih ini, Vermin Forte membantu meredakan demam. Sebenarnya apa perbedaannya ini sama ini? Selain isi kandungannya? Dari kalau kandungannya dia lebih sebenarnya dari umur cacingnya aja lebih. Jadi agak dipanjangkan gitu. Kalau umurnya produksinya mungkin sekitar 6 bulanan. Oke. Cacingnya 6 bulan. 6 bulan. Kalau ini sekitar 4 bulan. Gitu. Jadi agak beda. Tapi jadi memang kalau Vermin Forte itu biasanya orang itu untuk penyakit yang degeneratif seperti jantung koroner atau yang lain. Tapi kan kita nggak boleh ya kan. Ketahuinya orang biasanya kadang suka ada yang tadi untuk penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah. Itu kayak Forte. Tapi kita memang karena kita nggak boleh, itu tetap untuk redakan demam. Aturannya nggak boleh. Iya sih, ya, karena jamu ya. Jamu betul. Judulnya jamu. Oke, jadi ini ada 2 macam. Ini bukannya juga ada yang ada yang besar, ya. Itu yang 16 kapsul, harusnya yang 30 kapsul. Ini 8 saset, 8 kali 2. Isi 2. Isi 2, bentuknya saset. Tapi satu kapsulnya 500 gram. Iya, 500 mg. Sorry. 500 mg. 500 mg. Terus yang satu lagi? Yang 30 kapsul. 30 kapsul. Ya. Kali 2 enggak? 15 kali 2. 15 kali 2. Oke. Ini bentuknya kaplet ya. Kenapa ini pakai saset ini Kak? Ya biasa mungkin ada orang yang ini kan karena dosisnya dia besar 5 mg jadi kapsul memang agak besar. Oke. Untuk sekali aja diminum biasanya. Iya. Jadi biar lebih gampang dibawa-bawa ya. Dibawa-bawa. Tapi ini gampang juga ya dibeli di mana aja gampang. Ada, ini juga sudah ada tadi di pasar toko badan tradisional ya. Di apotek yang paling laku ini di apotek Sintoli sudah ada ya. Sudah lama. Ya, apotek Roxy juga sudah ada. Jadi memang ya itu tadi orang sudah teredukasi dengan kelebihan Vermin Forte. Dan juga di Kimia Farma juga sudah ada nih 2 ini. Mungkin harganya lumayan. Gitu. Tapi masaknya juga udah mulai ada ya dok ya. Saya pernah lihat di rumah sakit. Kadang diresepkan juga sama dokter tertentu sudah ada yang mau diresepkan. Amazing sih ya, saya jamu gitu, alhamdulillah masuk. Iya. Karena kan kapsulnya cacing pertama ya. Cacing pertama, pelopor nih ceritanya. Pelopor, jamu dari cacing tanah. Dalam bentuk kapsul, dan ekstrak. Nah, banyak sekarang mengikuti yang lain. Iya benar. Sebagai pelopor ini founder yang susah gitu ya, di mana-mana gitu. Ringnya jadi kalau mau jadi Vermin gitu. Gitu. Pak Syukur, ini harganya berapa kalau boleh tahu? Harga jualnya itu di kisaran 45.000. 45.000 yang isi 30. 30 kapsul. Yang isi 12 nih yang kecil. 25 ribuan. 25.000. 25.000. Oke. Yang Forte isi 8 saset. Forte itu sekitar kurang lebih itu di angka 50-an itu. 50.000. Oh iya ya, karena lebih berat isinya. Kalau yang besar? Kalau yang besar itu di sini yang 30 kapsul untuk Forte ya. Untuk Forte ya? Untuk Forte itu 90 ribuan. 90 ribuan, oke. Lumayan lah ya untuk setiap hari ini dikonsumsi, insya Allah halal thayyibah. Oke. Solusi sehat keluarga bahagia masih bersama narasumber kita Dr. Nadia dan Bapak Syukur dari PT Vermindo International. Nah, kita semakin seru lagi nih karena produk jamu ternyata bisa untuk ibu hamil dan menyusui, katanya begitu ya. Gimana Dokter Nadia? Menurut pendapat Dokter Nadia, apakah Vermin itu aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui? Ya, Vermin ini aman untuk ibu hamil karena
dia mengandung protein kan, jadi bisa bertindak sebagai suplemen. Silakan tetap minum vitamin, multivitamin untuk hamil yang biasanya diminum disertai dengan Fermin. Oh gitu, jadi boleh ya, ibu hamil boleh, ibu menyusui pun boleh ya. Boleh. Jadi memang tidak ada pantangan ya. Tidak ada kontraindikasi sejauh ini kecuali alergi dengan memberi Kuskobelos. Oke, tidak apa, jadi aman. Oke, kita ke Bapak Syukur mungkin ya. Pak Syukur, menurut dokter Nadia, hamil untuk ibu hamil dan menyusui aman mengkonsumsi Fermin. Itu berapa ya? Berapa kapsul ya Pak baiknya setiap hari itu? Cukup satu kapsul sekali minum, cukup 3 kali 1 sebenarnya sih. Dia untuk menjaga daya tahan tubuh aja. Untuk menjaga daya tahan ya, tubuh. selain tadi kandungan protein yang cukup tinggi, tapi untuk juga kan kalau ibu hamil pasti dia capek ya. Dan asupan gizinya juga mesti berlebih karena buat bayi dikandung. Jadi cukup diminum 2 kali 1 atau 3 kali 1 kapsul per hari. 2 kali 1, 3 kali 1. Iya. Aman ya selama hamil itu. Baik, kita ke dokter Nadia lagi. Dokter Nadia, jadi selama pandemi ini ya, ibu hamil pastinya ringkih untuk keluar ya. Itu bagaimana sih menjaga kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui di selama pandemi ini? Rumusnya tetap sama ya? Iya, 3M. Dan tidak keluar bila tidak perlu. Kemudian pastikan konsumsi makanan yang baik dan seimbang, bergizi. Vitamin hamil itu bagaimanapun perlu disertai suplemen. Kemudian jangan lupa jaga jarak. Jaga jarak ya. Minum susu juga kali ya. Minum susu gitu. Susu hamil ya. Bisa ya. Ya dok, kan ibu hamil kan harus jalan kaki gitu kan, harus olahraga, itu kan harus keluar gitu, atau ada aktivitas yang bisa kita lakukan di sekitar rumah aja atau gimana dok? Yang penting sih menjaga aktivitas ya. Menjaga aktivitas, tetap aktif. Sekarang kan ada berbagai aplikasi untuk olahraga yang tetap bisa dilakukan di rumah. Jadi betul-betul apa yang bisa di rumah saja. Jadi ibu hamil dan menyusui menjaga jarak aman, olahraga di rumah saja ya. Karena kan bagaimanapun juga harus lebih ready nih kalau ibu hamil khususnya ya. Jadi 3M. Jangan lupa. Oke Pak Syukur, untuk menurut Bapak Syukur nih ya, selaku Bapak Manajer Marketing dari Fermindo International, Fermin aman untuk ibu hamil dan menyusui. Aktivitas apa sih selain olahraga yang baik juga untuk ibu hamil dan menyusui? Ya, tadi sudah disebutkan oleh dokter ya. Dan mungkin kalau menurut ya kami sih sebenarnya yang pasti tadi menjaga kesehatan dari ibu itu sendiri ya. Karena kan bagaimanapun juga ibu hamil dan menyusui itu pasti dia mesti tetap tubuhnya mesti fit ya. Fit ya. Terus kegiatan-kegiatannya yang pasti ya yang berhubungan dengan yang tidak mengandung unsur apa yang membahayakan. Jadi tidak boleh yang melakukan kerjaan yang berat ya. Fokusnya jadi ya makan yang cukup, istirahat yang juga cukup gitu ya. Jadi pola-pola makan itu mungkin harus bisa dijaga. Dan ini sekarang kan juga banyak sekali boleh dibilang polutan di sekitar kita ya. Yang dari segi makanan yang mesti diatur, jadi mesti benar-benar bersih dan atau tidak mengandung unsur-unsur yang bersifat mempunyai kandungan yang berbahaya atau berbahan chemical seperti itu. Selain aktivitas itu juga mengkonsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan. Pastinya. Apakah ibu-ibu hamil dan menyusui itu bisa mengkonsumsi vitamin forte karena kandungan yang tinggi atau baiknya gimana? Ya sebenarnya ini memang karena cukup dengan vitamin aja sebenarnya cukup ya. Cukup karena kalau vitamin forte memang dia dosisnya lumayan tinggi ya. Dan memang kalau sebenarnya dari definisi enzim Rubikus ini
dia mempunyai enzim lubrikinase, jadi memang dia ada kaitannya dengan menstabilkan atau memperbaiki fungsi dari darah ya. Nah jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi mungkin yang sedang capek-capek biasanya kan suka letih, nah itu Ya. Selain vitamin, konsumsi ini vitamin juga ada efek sampingnya ke situ dia untuk memperbaiki tadi dia menunjukkan sifatnya dari pembuluh darah itu sebenarnya di enzim lubrikinase. Mungkin Bu Dokter juga bisa jelaskan pada sisi enzim lubrikinase ya. Oke, itu berapa banyak sih itu dikonsumsi untuk ibu hamil berapa? Kalau tadi kalau ibu hamil cukup sebenarnya 3 kali 1 kapsul. 3 kali 1 ya? Iya. Kapan tuh? Pagi kah atau malam? Dan memang sebelum tidur, ya? atau setelah bangun tidur, atau biasanya sebelum makan. Sebelum makan? Karena kalau asupan herbal protein tinggi, dia kan membantu mempercepat tadi penyerapan semua metabolisme tubuh. Ya, baik mungkin dari fungsi lambungnya dan juga pencernaannya, ya lebih bagus menyerap. Oh gitu, malah sebelum makan ya? Iya, sebelum makan. Oke, baru tahu juga sih ya. Oke, ini berkaitan dengan konsumsi vitamin ya Pak Syukur, dari dokternya dia. Apakah aman gitu vitamin dipakai dalam jangka waktu yang lama? Seperti ini Bu Dokter, mungkin saya jawab ya. Boleh Bapak. Kalau dari sisi produknya, vitamin memang tadi kan berbahan baku alami. Nah, terus dari kandungan kapsulnya sendiri itu juga sudah sudah halal ya, artinya juga alami bahan bakunya. Terus kalaupun nanti itu dia kapsul sendiri, itu larut dalam airnya cepat. Oh ya, jadi kalau larut dalam airnya cepat sehingga dia nanti langsung kapsul itu langsung berlarut. Larut dalam hitungan di bawah 5 atau 10 menit dia langsung hancur. Nah biasanya ada kapsul yang agak susah lama. Nah kita punya kualitasnya yang sudah langsung larut dalam air. Nah selama ini sih belum pernah ada efek samping orang yang meminum vitamin kena gejala apa-apa gitu ya. Gejala-gejala dari sebab minum vitamin belum pernah ada sih. Ya mungkin ada hal-hal tadi disebut oleh dokter ada alergi, itu hanya beberapa kasus aja. Iya, kecil lah ya. Mungkin karena kasus proteinnya tinggi. Oke. Menurut dokter Nadia bagaimana pengkonsumsian vitamin dalam jangka panjang? Sejauh ini untuk lumbrikus tuberous itu tidak ada efek samping jika dikonsumsi untuk jangka panjang. Nah, jadi silakan dikonsumsi untuk jangka panjang tidak masalah. Jadi aman ya. Terus untuk Mas Syukur, bagaimana kalau pemakaian produk vitamin dengan terputus-putus, jadi tidak continuity gitu Mas ya? Kita pakai besok enggak gitu, itu apakah aman atau bagaimana? Ya selama tubuh kita sebenarnya sih tidak ada masalah ya, artinya terputus-putus dengan konsumsi vitamin gitu ya. Karena memang kita yang merasakan sendiri langsung kebutuhannya akan butuhnya suplemen tadi, suplemen protein. Nah, biasanya kalau lagi mungkin keadaan kita fit ya, kalau kita rasanya masih bagus, masih segar, ya kita biasanya nggak perlu minum apa-apa. Gitu ya. Tapi untuk menjaga kesehatan atau menjaga daya tahan tubuh, ya sebaiknya dianjurkan minum vitamin, gitu ya, seperti itu. Tapi untuk kalau pengobatan lain lagi, biasanya kalau untuk pengobatan demam atau yang lain penyakit-penyakit yang mentai demam, mungkin disarankan harus rutin ya. Kalau saya pribadi karena di rumah aja, jadi memang putus-putus, jadi nggak apa-apa ya. Tapi untuk adik ipar saya gitu dengan aktivitas di luar, jadi dia memang mewajibkan diri sendiri untuk mengkonsumsi setiap hari. Gitu sih Pak. Makanya kita memang mau tahu. Oke, mungkin ini aja ya dari kita ya Pak. Tentunya juga apa sih tips-tips sehat? Solusi tips sehat keluarga bahagia ala dokter Nadia dan Bapak Syukur sebagai penutup. Ya, di masa ini tentu 3M tidak bisa dilupakan ya.
Jadi selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Kemudian tetap beraktivitas yang aktif di rumah saja bila tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar. Kemudian jaga makan makanan yang bersih dan sehat, seimbang. Lalu konsumsi vitamin atau suplemen bila diperlukan. Oh gitu. Dari seperti ya udah. Sekarang apa itu? Ya, dari kami sebagai penutup solusi sehat keluarga bahagia, saran kami pastikan teman-teman semua mempunyai vermin di rumah sebagai stok, karena kalau tadi untuk aktivitas luar butuh suplemen yang menjaga daya tahan tubuh. Jadi konsumsi vermin disarankan ya, dan dapat dibeli di mana saja. Tidak perlu khawatir, kita punya stok persediaan yang cukup. Dan tentunya bila mana nanti ada pertanyaan, silahkan datang ke pameran virtual yang ada di Indo Herbal Jamu Expo ya, yang diselenggarakan oleh Fusta Exhibition di tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 2020. Nanti disitu bisa jelas lagi apa-apa aja mengenai vermin dan produk lainnya dari itu online, virtual ya, Virtual. di online ya. Oke. Solusi sehat keluarga bahagia dari Center Vermindo Internasional bersama Virtual Herbal Jamu Expo Krista Exhibition. Dapatkan vermin dimanapun kamu berada, semakin dekat dengan keluarga kamu, silahkan stok. Kita sehat bersama. Baik, Dokter Nadia, terima kasih banyak waktunya. Bapak syukur. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi kita di webinar berikutnya. Salam sehat. Bye. Assalamualaikum. Vermin, rendahkan demam.